Tuhanku, datang sujud di altar-Mu. Engkaulah sandaran di hidupku, Tuhan penyelamat dan penolongku, tempatku mengadu dan bercerita tentang hidupku. Bawaku dan berjalan dalam kebenaran-Mu, Bapakku, dan ajarku untuk percaya hanya kepadamu segenap hatiku. Tuhanku, datang sujud di altar-Mu. Engkaulah sandaran di hidupku, Tuhan penyelamat dan penolongku, tempatku mengadu dan bercerita tentang hidupku. Bawaku dan berjalan dalam kebenaran-Mu, Bapakku, dan ajarku untuk percaya hanya kepadamu segenap hatiku. Bawaku dan berjalan dalam kebenaran-Mu, Bapakku, dan ajarku untuk percaya hanya kepadamu segenap hatiku. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan kembali malam ini kita boleh dihimpun bersama. Tentunya kita mempersiapkan diri kita tidak sebagai penonton saudara, tapi di dalam seluruh keberadaan kita datang kepada Tuhan. Untuk itu saudara, kita masuk di dalam saat teduh. Inilah kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Kami datang menghampiri Engkau yang Maha Kudus. Kuduskan dan bimbing kami Tuhan untuk bersekutu di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita tahu bahwa dasar gereja yang esa ada di dalam Allah kita, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari saudara, kita bersama-sama membawakan pujian dasar gereja yang esa. Dasar gereja yang esa ialah Yesus Kristus yang dibangun oleh
Semoga roh Allah dan kasih-Nya padamu memenuhi hatimu dan jiwamu. Oh, turunlah Allah Roh Kudus, agar kau taat padanya, kau dapat hidup dan jadi miliknya. Yesus, oh penuhilah hatiku. Yesus, oh penuhilah hatiku. Semoga kau naikkan pujian, hatimu penuh girang. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, biarkan Dia hibur susahmu dan hapus air matamu. Kau dapat hidup bersandar namanya. Yesus, oh penuhilah hatiku. Yesus, oh penuhilah hatiku. Saudara, kita bersyukur atas segala ciptaan Tuhan bagi kita. Kita bersyukur atas alam semesta yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga kita boleh menikmati segala sesuatu yang Tuhan ciptakan. Kita juga berdoa juga saudara untuk keikutsertaan manusia di dalam memelihara segala ciptaan Tuhan. Secara khusus kita berdoa untuk jemaat kita, supaya jemaat kita tidak membuang sampah sembarangan dan mau hidup go green. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Berikan kami hikmat, berikan kami kesadaran Tuhan untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada kami, yang tanpa kami sadari bahwa kami dapat bernafas adalah karya dan pemberian Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk segala ciptaan yang telah Engkau berikan kepada kami, segala alam semesta yang Engkau ciptakan untuk manusia. Bimbing kami Tuhan untuk boleh senantiasa melihat keagungan dan kebesaran Tuhan yang tercurah bagi kami. Bapa, tuntun kami juga untuk senantiasa sebagai anak-anak-Mu dan segenap manusia secara umumnya untuk boleh secara langsung terlibat di dalam keikutsertaan memelihara dan menjaga akan alam semesta dan segenap ciptaan Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk boleh hidup sehat, untuk boleh senantiasa memelihara akan alam semesta. Khususnya berikan kami hikmat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan berusaha hidup di dalam go green yang dapat senantiasa membuat manusia hidup sehat. Untuk itu Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus, oh
Saudara, kita juga berdoa untuk seluruh badan misi pekabaran Injil yang ada di seluruh dunia ini. Kita berdoa supaya mereka semua dapat mengemban akan tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka, yaitu amanat agung yang Tuhan berikan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan secara kita juga berdoa, saudara, untuk pekabaran Injil dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu GKI Klasis Priangan, supaya di dalam GKI Klasis Priangan pun boleh senantiasa mengkumandangkan berita Injil. Dan bagi kita sendiri, saudara, GKI Dutamas, kita berharap kita juga boleh berpartisipasi di dalam pekabaran Injil, karena kita tahu itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pengorbanan Engkau bagi kami, Tuhan. Kami telah menerima dengan cuma-cuma. Untuk itu Tuhan, kami ingat akan begitu banyak manusia yang belum menerima Engkau. Tuntun kami Tuhan untuk boleh terlibat di dalam misi yang Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Tuhan, kami berdoa untuk misi-misi, untuk badan-badan pekabaran Injil di seluruh dunia yang ada. Satu persatu Tuhan, Engkau lindungi, Engkau berkati. Di dalam pertolongan Roh Kudus, mereka boleh senantiasa mengingat akan kasih Tuhan dan menyebarkan pada manusia. Tuhan, kami juga berdoa untuk Klasis Priangan secara khususnya, dan kami anak-anak-Mu di GKI Dutamas, Tuhan, supaya visi misi pekabaran Injil juga boleh kami emban, kami lakukan, karena kami ingat akan cinta kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh ikut terlibat di dalam pekabaran Injil. Terima kasih Tuhan. Demikian kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus, oh penuhilah hatiku. Yesus, oh penuhilah hatiku. Mari saudara, kita juga berdoa untuk karya Roh Kudus dalam menginsafkan manusia agar tidak menempuh jalan kebinasaan. Dan kita juga berdoa untuk kita sebagai jemaat GKI Dutamas, agar kita senantiasa diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga kita berjalan dekat dengan Yesus. Untuk hal ini, kembali saudara, kita berdoa bersama-sama. Roh Kudus, kami datang ke hadirat-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk setiap manusia Tuhan. Kami doakan supaya di dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan mereka boleh insaf. Mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, mereka boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Juru Selamat di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami jemaat GKI Dutamas.
Tuntun kami Tuhan untuk senantiasa kami boleh memperbaharui hidup kami di dalam Engkau, supaya kami boleh senantiasa ingat dan percaya dan berharap akan bimbingan di dalam Roh-Mu yang kudus. Tuntun kami Tuhan, sadarkan kami senantiasa supaya kami tidak jatuh di dalam dosa-dosa kami dan kami senantiasa hidup dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus, oh penuhilah hatiku. Yesus, oh penuhilah hatiku. Saudara, malam ini bersama-sama kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh saudara Malamita. Sebelum itu kita bawakan satu pujian KPPK 144, Firman Hidup. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Baru-baru ini kita telah merayakan peristiwa Pentakosta, di mana pada hari Minggu yang lalu, pada hari Minggu yang kemarin, firman Tuhan mengatakan bagaimana Roh Kudus datang dan memberi kekuatan kepada setiap umatnya, bahkan 3.000 orang percaya ketika itu. Berdasarkan kalender gerejawi, minggu setelah Pentakosta adalah Minggu Allah Tritunggal. Dan tema OSTM hari ini yang mau kita sama-sama renungkan adalah Allah merangkul. Bagaimana Allah merangkul seluruh alam semesta, seluruh kehidupan, kita akan pandang, kita akan bahas melalui cara pandang Allah Tritunggal. Teks yang kita mau bahas sama-sama hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 18 dan kemudian dilanjut sampai dengan ayat yang ke-23. Sebelum kita masuk kepada pembacaan firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita undang Roh Kudus untuk boleh mempersiapkan kita sehingga kita siap dan sehingga kita dipenuhi oleh Roh yang Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Khususnya pada saat ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, berdoa kepadamu, dan bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Yohanes 14
ayat 15 sampai dengan 18, dan kemudian ayatnya yang ke-23. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 18, dan kemudian ayatnya yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkannya, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Suatu kali seorang anak remaja tergesa-gesa mencari bapaknya dan ingin bertanya. Karena anak remaja ini seringkali dicibir, seringkali dibicarakan oleh temannya dan mengatai dia sebagai syirik. Syirik itu artinya orang yang mempersekutukan Allah. Orang yang mempersekutukan Allah. Dan kemudian anak remaja ini bertanya kepada bapaknya, Bapak, bagaimana sebenarnya menjelaskan tentang Allah? Allah Esa, Allah Tritunggal yang kita percayai selama ini. Karena saya seringkali memiliki keterbatasan untuk menjelaskannya, dan tidak ada penjelasan saya yang benar-benar menjawab pertanyaan teman-teman saya, dan akhirnya pun saya dibully. Bapak ini berkata kepada anaknya, "Nak, Papa juga sebenarnya memiliki pengalaman yang sama dengan 20 tahun yang lalu ketika Papa masih bekerja di salah satu perusahaan, dan kebetulan Papa adalah satu-satunya orang Kristen di situ. Dan seringkali di jeda-jeda kerja ataupun di sela-sela istirahat, teman-teman dari beragama lain juga menanyakan hal yang sama kepada Papa, dan saya begitu bergumul ketika itu. Dan oleh karena itu, Papa semakin mendalami firman Tuhan, belajar firman Tuhan, semakin ikut persekutuan doa, dan juga semakin rajin ikut pendalaman Alkitab, mendengarkan khotbah. Dan puji Tuhan, saya pun diperlengkapi oleh Tuhan sehingga saya tidak hanya bisa menjelaskan tentang Allah Tritunggal itu kepada teman-teman saya ketika itu, melalui pembelajaran yang Papa lakukan, melalui doa, Papa pun semakin mengenal Allah itu, mengenal Allah Tritunggal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita pun memiliki masalah yang sama dengan anak remaja tadi. Beberapa bulan yang lalu, saya mengadakan sebuah penelitian melalui penelitian literatur memang, dan dari penelitian tersebut terlihat bahwa salah satu kegagapan orang Kristen selama ini adalah kebingungannya menjelaskan Allah Tritunggal. Dan ini kenyataan. Padahal 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan, siap sedialah dalam segala waktu menjawab tentang pengharapan yang ada padamu, namun haruslah dengan lemah lembut.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejauh pengalaman saya, sejauh pengenalan saya, ketika saya bergumul untuk menjadi seorang Kristen, untuk menjadi seorang pengikut Kristus, saya pun mendapat pergumulan yang sama. Salah satu keraguan saya ketika itu adalah bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal. Namun, waktu demi waktu, melalui pembelajaran yang ada, pendalaman Alkitab yang ada, saya pun semakin diperkenankan untuk mengenal Allah Tritunggal itu. Dan kemudian diperlihatkan rupa-rupanya ajaran tentang Allah Tritunggal sangat jelas, sangat istimewa, merupakan satu keunikan di dalam iman Kristen. Dan saya bersyukur akan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ajaran tentang Allah Tritunggal bukanlah produk gereja di kemudian hari. Katakanlah produk konsili Nikea, konsili Konstantinopel, Kalsedon, dan sebagainya. Namun ajaran ini berakar dan berasal kuat di dalam Alkitab. Begitu banyak teks-teks yang berbicara tentang Allah yang Esa, yang memperkenalkan diri melalui Bapa, Anak, dan Roh Kudus, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ketika ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam Markus 12 ayat 29, hukum apa yang terutama? Tuhan Yesus berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4, Sema Israel, Adonai Eloheno, Adonai Echad. Ini merupakan sema, merupakan pengakuan orang Yahudi. Bahkan 3 kali mereka kumandangkan, 3 kali sehari mereka daraskan dan nyanyikan. Sema itu, Allah yang Esa itu begitu kuat, berakar di dalam kehidupan umat ketika itu yang diwariskan kepada kekristenan. Lalu Allah seperti apa yang ditunjukkan Tuhan Yesus? Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Dan frasa berikutnya roh Allah melayang-layang. Dan frasa berikutnya berfirmanlah Allah. Di situ pun tercium aroma kuat tentang Allah Tritunggal. Bagaimana Allah menopang seluruh kehidupan, bagaimana Allah mencipta segala sesuatu. Hal ini pun, spirit yang sama pun ditunjukkan oleh Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak ada segala sesuatu pun dijadikan tanpa Dia. Segala sesuatu dijadikan bagi kemuliaan Dia. Di ayat yang ke-14, Yohanes 1, ayat yang 14 dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia yang kita kenal kemudian sebagai Tuhan Yesus. Jelas di sini. Teks kita hari ini pun berbicara mengenai Allah Tritunggal. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang lain. Penolong yang lain dalam bahasa Yunani-nya alos berasal dari kata alon, yang artinya yang lain dari jenis yang sama. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya roh penghibur, roh kebenaran, roh kudus yang mau dikirim oleh Bapa itu adalah Yesus sendiri. Yesus berbicara di dalam kemanusiaannya, menunjukkan keilahiannya, yaitu rohnya sendiri, yaitu Dia sendiri. Jadi jelas bahwa di sini dikatakan roh penolong yang lain itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian dilanjutkan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya Roh Kudus itu, roh penghibur, roh kebenaran itu menyertai kita selama-lamanya. Merangkul kita, merengkuh kita, memberikan kita kekuatan. Sebagaimana khotbah yang disampaikan Pendeta Suryawan Edi minggu kemarin. Kemudian dilanjut ke ayat yang ke-23 dikatakan, barang siapa, ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Di sini dikatakan firman-Ku, firman Tuhan Yesus sendiri. Ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami
Di sini jelas dikatakan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi di sini ditekankan kesatuan Bapa dan Yesus. Jika Bapa dan Yesus bersatu dan Yesus adalah Roh penghibur itu sendiri, maka jelas di sini berbicara mengenai Allah Tritunggal yang sangat kental. Jadi Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak yang tinggal bersama-sama dengan kita. Kata menyertai di sini seringkali digunakan seperti penggunaan di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman adalah meta bahasa Yunani. Yang bersama-sama ikut menemani, ikut terlibat dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah Tritunggal itu merangkul seluruh alam semesta, merangkul seluruh kehidupan, merengkuh setiap hati kita yang ada. Ia ada bersama-sama dengan kita. Ia berjalan bersama-sama dengan kita, senantiasa menopang dan menyertai kita di dalam kehidupan ini. Ada satu lagu berjudul Serahkanlah. Demikian katanya, tak pernah dia janji harikan panas, tak pernah dia janji pasti akan hujan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini adalah topan ganas dalam kehidupan kita. Sama aja artinya saat ini adalah hari yang begitu kelam dalam kehidupan kita. Namun Tuhan berjanji, Ia menyertai kita sampai akhir zaman. Ia menyertai kita sampai selamanya. Ia ada bersama-sama dengan kita bergumul. Ia ada memberi kekuatan kepada kita. Penyertaannya itu cukup dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita semua. Ya Allah, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mencerahkan kami mengenai bagaimana Engkau memperkenalkan diri kepada kami dengan begitu jelas. Engkau memperkenalkan diri kepada kami melalui Bapa yang mencipta, firman yang menjadikan segala sesuatu, bahkan menebus kami orang yang berdosa ini, dan Roh Kudus yang terus senantiasa tinggal bersama kami, memberikan kami kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon Roh Kudus terus memenuhi kehidupan kami ketika kami menapaki jalan kehidupan ini. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah firman-Mu terus itu boleh menjadi kecintaan bagi kami, sehingga kami terus boleh mendapat kekuatan, damai sejahtera, bahkan sukacita dari Engkau. Terpujilah Engkau ya Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kiranya Engkau terus mencurahkan berkat-Mu kepada setiap jemaat-Mu yang menyaksikan OSTM ini, maupun yang dengan berbagai macam hal belum dapat menyaksikannya. Kiranya berkat-Mu terus tercurah dalam kehidupan mereka. Rahmat-Mu terus dinyatakan dalam kehidupan mereka melalui berbagai cara. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.